ritmo politiko eficiente que se brinda para todos. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang lewat di town hall pasti nanya, Mas mau buat apa? Ini mau buat kandang kambing kah? Karena konsepnya kan kayu-kayuan gitu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Inspirasi Kota Tambang. Nah, kali ini kita agak keluar lagi temanya dari profesionalisme pekerjaan di dunia tambang. Nah, kali ini bintang tamu atau narasumber ya, kali ini juga saya kenalnya sudah cukup lama sebenarnya, awalnya udah cukup lama. Itu saya ingat tuh awal-awal dulu mungkin sekitaran 2008 kah 9 gitu ya. Aku lupa persisnya. Tapi aku pernah nitipin barang buat dijual itu sama Bang Morris ya. Ini dia ada Bang Morris. Ntar sebelumnya aku juga lupa salamnya, kita salamnya IKT seperti biasa. Ping nih, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Awal perkenalan dulu nih, ya. Bang Morris ya. Okay. Aku nggak tahu nih aslinya namanya Morris kah, Morias kah? Ada yang bilang kan, soalnya aku nyimpan namanya Morias gitu ya. Kan. Tapi yang pasti Bang Morris ini adalah adik kandung dari teman saya juga. Jadi kayaknya lengkapnya kurang lebih belakangnya sama ya. Sama. Dedi. Sama Dedi. Dedi Forlan. Iya. Kalau Forlan memang nama middle-nya Lulu. Jadi Forlan Dedi. Saya sendiri beda. Oke, perkenalan dulu. Silakan. Selamat sore, saya Morris. Nama panggilan saya Morris. Untuk nama lengkapnya saya Morris Dedi. Saya sampai di Sangatta tahun 91-an lah, Bang. Sampai di Sangatta 91? Iya, 91. Berarti bukan asli Sangatta? Bukan asli Sangatta. Jadi saya aslinya dari Sulawesi Tengah tepatnya. Saya lahir di Kota Wasuponda, dekatnya Sorowako. Oke. Kampung halaman sendiri saya punya nama itu Morowali, yang sekarang yang lagi hype itu ya kan. Kamu Morowali? Morowali. Saya tepatnya di Kota Beteleme namanya. Oke. Jadi kami pindah ke Kalimantan Timur tahun 91. Awal kami tinggal di Kabujaya dulu. Oke, termasuk abangmu semua. Bukan kelahiran Sangatta? Bukan kelahiran Sangatta, oke. Ya. Jadi kami itu enam bersaudara. Yang nomor 6 itu yang lahir di Sangatta tahun 92. Adik saya cewek. Oke. Sekarang masih di Sangatta? Sekarang sudah di Jakarta, sudah kerja di klinik mata di Jakarta. Oke, jadi itu baru aku paham ini ya sebenarnya. Kita singkat sedikit tentang. Nah, berarti namamu Morias. Morias Dedi. Panggilannya. Morias Dedi itu punya kepanjangan lagi. Oke. Karena saya sukunya namanya Mori. Oke. Suku saya namanya Morias, nama sukunya Mori kalau di daerah Morowali itu. Oke. Nah, kenapa namanya Morias itu Mori asli? Mori asli. Nah, itu namanya Morias. Ya kenapa abangmu namanya enggak Lulu? Mori? Nah, itu. Kayaknya memang rezekinya di Tapi sama, kelahirannya sama nggak? Kelahirannya Lulu sama di Wasuponda juga dia. Oh gitu ya? Iya. Oke, jadi ini Bang Morias, tapi panggilannya Morris. Morris, kalau banyak kan banyak orang manggil Morris kan, karena Morris ini sudah dari 91 di Sangatta. Betul sekali. Iya, KTP udah KTP Sangatta. Nah, cuman memang ya jadi nggak tahu nih apakah warga asli Sangatta atau bukan gitu ya. Ya udah bisa jadi warga asli lah ya. Harusnya sih. Harusnya sudah ya. Tapi menariknya, kenapa Bang Morris ini kita undang gitu ya. Jadi memang ini sepemahaman saya kan dan circle teman-teman gitu kan. Aku mau nyari narasumber nih yang asik, yang rame di Sangatta ini siapa gitu kan, dan beberapa kali memang kita sempat berinteraksi ya kan. Terakhir saya sempat invite join juga untuk acaranya alumni UPN waktu itu ya kan. Nah, yang saya pahamin Bang Morris ini adalah entah saya bisa bilang pelopor, entah saya bisa bilang barista awal-awal Sangatta,
nanti mungkin Bang Morris yang ceritakan. Baik. Tetapi spesialisasinya kayaknya dulu ada di minuman. Ya, betul sekali. Bener nggak gitu kan? Spesialisasinya ada di minuman dan cukup banyak, nggak sedikit ya, yang ya saya bisa bilang entah berguru atau entah join menu atau belajarnya sama Bang Morris yang untuk kafe-kafe di Sangatta. Gimana Riz? Bener nggak? Oke. Itu sih awalnya sih saya senang sama minuman, memang tertarik itu gara-gara warna pertama, Mas. Warna. Ya, karena kalau di minuman kan biasanya beraneka ragam warna. Kita bilangnya biru tapi rasanya lain gitu. Oh, nah, jadi itu yang warna ini minuman atau ya, karena kamu memang suka warna? Kalau warna kan kita ngecat warna dari setiap minuman. Oke. Makanya lucu-lucu kadang warnanya, tapi kok waktu diminum kok beda rasanya. Nah itu, nah di situ saya penasaran banget sama minuman. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi awalnya saya belajar. Nah ini pengalaman nih. Jadi saya 2016 kemarin tuh ngebangun Atake Cafe yang ada di Town Hall. 2016. Atake Cafe yang di Town Hall. Jadi saya ngebangun itu, saya launching pertama, soft opening hari pertama saya buka itu di tanggal 17 Agustus 2016. Oke, ini baru tahu juga nih sejarahnya ini Atake Cafe 17 Agustus ya. Jadi kami ngesetnya memang 3 Agustus jadi gampang diingat. Oke, yang kedua memang kami konsepnya pertama itu berawal dari barang-barang recycle. Jadi kami gimana ya barang ini biar bisa jadi berfungsi. Oh memang ada di mana posisinya waktu itu? Ada di Town Hall. Ada di Town Hall. Oh berarti di recycle, ya, di reuse lagi ya? Di reuse kembali. Jadi barang-barang itu ya. Contohnya? Kami polakan. Jadi itu bekas wadah tempat untuk ngangkat mesin nggak salah. Jadi itu memang kami bentuk tuh jadi sama seperti meja bartender jadi. Oh, jangan filter-filternya alat berat ini lagi. Ada beberapa mungkin ya. Ada banyak lah gitu ya. Nah, jadi kami awalnya di 2016 kami masuk, pertama kami pengen buka usaha Atake Coffee itu kami bermain langsung ketiga fokus. Jadi pertama teh, coklat dan kopi. Minuman. Teh, coklat dan kopi. Nah, kenapa langsung ada kopi minuman dingin? Karena banyak waktu itu masih rame SPG rokok datang. Oh, iya. Tapi kayaknya sekarang nggak pernah ada lagi ya? Atau masih banyak juga sih SPG? Kalau untuk di daerah Town Hall kemungkinan sudah jarang. Oh, udah jarang ya? Iya. Oke, waktu itu masih banyak. Masih rame banget. Nah, mereka itu minta karena itu SPG banyak berasal dari Balikpapan, Samarinda dan lain-lain. Oh, gitu. Mereka minum, Mas, ada nggak orange squash? Waduh. Orange squash ini apa ya? Oke. Jadi sudahlah, sempat buka handphone. Di tahun itu saya masih ingat, saya masih pakai BlackBerry di situ. Oke. Jadi saya buka, oh ternyata ini pakai sirup dan Sprite atau soda gitu. Oh ya udah. Oh ya ada Kak, saya bilang. Oke, tapi ditunggu bentar ya. Udah, tuk lari ke belakang itu ke minimarket untuk beli dulu semua, ngeracikin. Nah, mulai dari situ mulai lagi ada Ocean Blue. Blue Ocean, sorry. Ya, Blue Ocean. Karena Blue Ocean pakai Pepsi. Tapi sekarang Pepsi sudah nggak ada yang biru. Oh, dulu itu Pepsi pakainya. Pepsi dia. Oke. Nah, mulailah. Oh, kok ini asik nih ya. Kok waktu kuning campur warna biru kok jadinya kok lucu. Nah, gitu. Nah, mulailah saya mau pengen belajar. Saya buka beberapa artikel, beberapa majalah-majalah yang ada di luar. Oh, ternyata memang ini basic tapi di minuman alkohol. Nah, saya ngeramunya itu bagaimana minuman ini bisa dinikmatin, bisa dirasain tapi tanpa alkohol. Nah, disitulah saya. Iya. Jadi kan minuman dinginnya. Awalnya itu berarti sebenarnya pas Atake awal buka itu belum ada minuman-minuman itu. Belum ya? ada. Apa aja tadi? Coklat, susu, teh. Coklat, kopi sama teh. Coklat, kopi sama teh itu aja dulu awalnya ya. Awalnya itu. Di 2016. Tapi Atake nggak pernah ada campaign saat hari ulang tahunnya, nggak ada apa namanya? Special price atau harga spesial di hari ulang tahun? Iya, saya sih ada. Kemarin tuh beberapa itu ada. Oh, ada? Ada. Oh, tapi karena bertepatan 17 Agustus, jadi seolah-olah jadi kampanye tertutupi oleh Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Oke. Jadi karena biar tahu ya. Semua ya. Oke. Jadi kalau misalnya 17 Agustus adalah pasti Atake diskon-diskon khusus. Ya, biasanya itu harga minimal semua 17 ribuan kami. Oh, gitu modelnya. Oke. Jadi Bang Morris sebetulnya
Iya, pada saat itu baru belajar bikin minuman-minuman yang bersoda, bersoda lah ya, Iya, gitu ya. bersoda, betul. Ya ada apa ya tadi seperti Ocean Blue, Iya. apa ya mocktail lah kita Mocktail bilang lah, kan. ya, mocktail lah, Kalau ya. koktail kan yang tadi awalnya ya, ada alkohol kan, ya. tapi ini non alkohol. Itu pada saat karena ada orang-orang dari permintaan, Balikpapan, betul. dari Samarinda, dari kota lah ya. Kok minta menunya kayaknya yang jarang di Sangatta. Akhirnya belajar di situ juga. Belajar di situ juga. Oke. Di 2017 saya langsung belajar kopi, fokus ke kopi. Saya belajar di Tanah Merah Jakarta. Oke. Kebetulan saya itu di tempatnya di Tamrin, di Jakpus saya belajarnya 5 hari. Nah, di situ juga saya berkeliling. Oh, ternyata kondisi di ibu kota itu begini, pola pelayanannya mereka begini, penjualan produknya begini. Oh, di situ saya terbuka. Kan dulu pas masih di Jogja kan masih bisa menikmati saja. Kan dulu di Jogja kan ada punya anak UPN, Gubuk namanya, Mas. Oh iya Gubuk. Gubuk. Nah, tapi di situ kan cuma menikmatin kopi yang kita lihat, oh ya, ini range sesuai sama dompet nih. Ya. Segini. Oke. Jadi beli segitu. Oke. Paling mentok-mentok kalau minum teh paling ke Kaliorang. Ya. Nah, sebelum kita lompat ke situ kan, Oke. perjalanannya tuh gimana ya? Soalnya aku ingat itu. Ya tadi aku bilang kan, aku flashback coba kan. Aku dulu ketemu Morris pertama kali itu ada di pasarnya betul. Town Hall, ya kan? Gimana bisa dari kamu waktu itu? Aku nggak tahu ya, waktu itu kayaknya kamu fokusnya jualan apa ya? Ya jualan lah ya, ada toko di situ kan. Seru. Sampai kemudian ada Atake ya kan, Atake kemudian disitulah aku melihat oh namanya Morris mulai berkibar lagi kan. Oh ada Morris di situ. Kemudian barulah muncul kafe-kafe di Sangatta. Oh ternyata namanya Morris semakin berkibar sampai sekarang ada rumah makan lagi, kedai ya kan, Macim. Nah, gimana sih sejarahmu itu dari jualan di Town Hall sampai sekarang? Oke, siap. Jadi saya sesi awal usaha itu pertama itu di 2012. Di 2012 itu saya bersama teman saya, Anjas namanya. Kebetulan juga teman dari Jogja, sempat dari Jogja. Oke. Jadi kami ngebuka usaha pertama itu jual kopi, green tea, poder-poderan Pak De. Oh sebenarnya itu udah jual masih saset. Yang main powder ya. Tapi masih pakai Oh dispenser. yang saset ini ya. Ya dispenser karena di itu masih nggak boleh pakai kompor, jadi harus pakai dispenser. Oh karena nggak boleh. Jadi mulailah ngebuat bagaimana caranya di shake atau di blender waktu itu saya lupa. Oke, kau belajar. Tapi di sela-sela itu juga saya jualan sepatu cewek, saya jualan muk-muk yang ngepres-pres muk itu. Iya benar. Nah di Sambi itu juga saya memang awal dari Jogja untuk dapetin uang sedikit tuh buka servis handphone. Nah, kok beneran handphone juga? Tapi sampai sekarang masih ada skillnya? Masih ya? Oke lanjut. Jadi servis handphone, servis laptop, servis komputer gitu. Oh bisa ya? Iya, saya di 2013 kalau nggak salah, 2012 akhir mungkin tuh saya dapat sempat kerjasama dengan pemerintahan buat penyediaan komputer. Pengadaan komputer. Pengadaan komputer. Oh gitu. Di dinas pendidikan. Di Sangatta. Di Sangatta. Oh, kok ngambil spare partnya dari? Saya kebetulan tuh saya hitung-hitungannya cocok nih. Jadi saya harus terbang ke Jogja. Oh, kok ngambil dari Jogja? Sekitar 15 komputer. Oh, 15 unit pengadaan. Oke. Terus. Oke. Di sana setelah itu saya buka, ini sudah mulai nurun nih. Oke, saya buka cakar atau barang apa namanya? Thrifting. Thrift. Ya, thrift barang lah. Nah, jadi second. sempat. Oke. Jadi saya buka itu sempat di Town Hall. Di Town Hall juga ya? Iya, Town Hall. Oke. Jadi Town Hall itu juga sempat kenapa saya banyak dikenal? Karena saya pakai strategi penjualan untuk barang-barang second, saya cuma 5 hari. Di hari pertama saya hajar itu dengan 100.003. Di hari kedua saya hajar dengan 100.004. Di hari ketiga saya itu 100.005. Sampai di harga 1.000 satu biji baju. Di hari ke-5? Di hari ke-6 atau hari ke-7? Hari ke-6 ke-7 berapa? 1.000 satu biji baju. 1.000. Itu supaya apa? Itu memang ya marketing strategimu lah. Marketing strategi saya di situ. Karena di awal pasti sudah banyak. Karena 100.003 di zaman 2000 berapa tuh? 2013-an tuh itu kan masih belum jarang sekali. Paling rame itu dulu itu saya masih ingat tuh sepatu harus beli di Kebun Sayur Balikpapan. Habis itu saya
fokus lagi untuk jualan. Oh, sorry. Saya sempat jualan untuk airsoft. Airsoft gun. Iya, yang Atau pakaiannya. Oke. pernah Ntar sebelumnya tadi berarti waktu thrifting, itu sebenarnya barangnya ambil di mana? ambil dari Parepare. Oh, ambil dari Parepare. Ya, sekali datang itu 5 bal. Oh, oke. Itu berarti orang Sangatta daripada pergi ke Balikpapan, gitu? Atau daripada? Waktu itu kan Cakar kan masih jarang banget ya. Oh, emang masih iya, jarang benar sekali. sih. Tahun berapa sih? 2013-an ya, Ya. masih jarang. Masih jarang. Tapi kalau untuk Balikpapan merame di saat itu memang sepatu-sepatu yang apa ini? Safety. Red Wing. Iya, Red Wing, sepatu safety. Dari Balikpapan. Yang merek-merek ya. Ya. Oke. Kalau kami memang fokus di baju, kebetulan waktu itu kami fokus ke ibu-ibu dan anak-anak. Makanya saya kenalan banyak sama ibu-ibu. oke. Jadi di mana tempatnya Morris, di mana Town Hall? Oh, tahu dia. Oh, iya. Jadi oke. nah setelah itu Thrifting ya. di tahun 2005 saya ada sedikit bencana di situ. Saya sempat kecurian. 2015. 2015. Oke. 2015 saya kecurian barang sekitar 5 unit handphone di situ. Di Town Hall. Di Town Hall. Oh, gitu ya. Ya, jadi saya pagi-pagi itu jam 6 saya ditelepon sama bude penjual nasi kuning kalau pernah tahu. Iya, ada di Town Hall. Morris, kok pintunya masih nggak kebuka? Pas saya kebuka, hilang nih karena memang saya taruh ada memang meja buat servis handphone. Di malam itu memang saya simpan beberapa handphone di situ dan itu hilang. Oke. Nah, oke, dari awal itu sudah. Oke, saya mulai down lah, sempat aduh ini gimana usaha nih, sempat kok nggak berkembang karena aduh harus ganti punya orang lagi gitu. Oke. Karena saya di situ sudah hidup sendiri. Apa ya, hidup bersama kakak saya saja karena 2012 itu mama saya sudah dipanggil Tuhan, 2013 bapak saya sudah dipanggil Tuhan. Jadi nah di situ saya harus survive sendiri nih. Ini harus saya bisa karena orang tua saya sudah membekalin saya dengan titel sarjana yang saya dapat dari Jogja. Nah, itu makanya saya semangat terus tuh. Oke. 2016 kebetulan waktu itu juga Pak Yudit Prasetyo. Ya, 2000 berapa? 2016. Oke. 2016 kami sempat ngobrol-ngobrol. Okay. Jadi kami sempat makan siang bersama ada teman satu kami namanya Mas Yanuar, panggilannya Tole. Kami sempat ngobrol-ngobrol, ini apa bisnis yang bagus lagi nih? Nah, kayaknya bagus ke kopi nih Om. Ya udahlah. Bukalah kami kopi dengan yang konsep yang tadi yang saya bilang, yang barang-barang bekas yang kami, yang barang bekas yang kami konsepkan. Nah, ini lucu nih. Pertama ngebangunnya itu cuma 2x2. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang lewat di Town Hall pasti nanya, Mas mau buat apa? Ini mau buat kandang kambing kah? Karena konsepnya kan kayu-kayuan gitu. Jadi, iya. ya mungkin mereka belum pernah lihat kan. Iya. Ini mau buat kandang kambing nggak Mas? Dia bilang. Kalau enggak penitipan helm. Enggak, ini mau buat anu aja, mau buat mainan-mainan aja kami bilang. Tapi itu setelah ini ya, Hot Wheel. Sebelum. Oh, sebelum Hot Wheel. Hot Wheel dulu ya, Hot Wheel dulu. Tapi Hot Wheel nggak melibatkan kamu atau sama kamu juga? Hot Wheel itu udah sama saya. Oh, sama kamu juga. Ya. Oke. Sebelumnya tuh kami sempat jualan oli loh. Oh, jual oli. Iya, jadi kami itu sempat masukin Eneos ke sini, Eneos. Kebetulan waktu itu Valentino Rossi lagi juara nih. Iya. Jadi ada sponsor Eneos di baju sebelah kirinya. Nah, itulah yang kami sempat jualin. Itu buat supply ke dalam perusahaan atau hanya jual bebas? Buat ke bengkel-bengkel yang ada di Sangatta. Oh, bengkel-bengkel. Iya, tapi mungkin customer kemarin tuh masih belum tahu tentang belum mengerti atau belum paham tentang oli Eneos, jadi ya nggak terlalu jalan. Oke, oli. Kami beralih lagi ke spanduk, pembuatan spanduk. Oh, sempat buat spanduk juga. Kami jasa pembuatan spanduk. Di Town Hall ya? Town Hall. Oh iya, oke. Kok jarang-jarang aku lihat. Jangan cuma berapa bulan lagi. Iya. Hitungan berapa bulan aja? Iya, berapa bulan aja. Habis itu kami buat lagi, sempat itu jual pernak-pernik airsoft lagi karena rame. Airsoft ya. Airsoft sempat lagi habis itu Tamiya. Oke. Produk-produk Tamiya. Nah, kami terakhir fokusnya ke kopi ini. Gitu. Oke. Nah, gitulah. Sempat panjang karena memang dari 2012 saya memulai bisnis sampai 2016 saya ngebangun Atake di situ. Oke. Nah, Atake sebetulnya keunikan lokasi itu sebenarnya memang mau jual produknya sih. Atake itu dibuka awalnya niatnya. Tadi kan mau konsepnya dari barang-barang recycle, barang-barang reuse yang sudah tidak terpakai digunakan lagi, atau sebenarnya mau konsepnya mau nguatinnya di produk waktu itu. Atau nggak sengaja ketemunya di produk, gimana tuh? Kalau pertama sih
Karena Pak Yudit orangnya pengen banget, suka banget dengan namanya kopi. Oh, oke. Nah, kok ini kok kopi enak ya? Maksudnya kok kopi itu memang dari dulu dia senang kopi. Kalau saya sih awal saya nggak senang dengan namanya kopi karena dalam pikiran saya kopi itu harus manis. Oh, jadi kamu Nggak boleh pahit. Kamu nggak terlalu penikmat kopi? Ya, Oh, bukan. Ini pertama nih, karena saya sempat dibawa jalan-jalan sampai Yudit, sampai ke Street Bean yang ada di Simpang 3 Patung Singa. Patung Singa. Ya, tempatnya Street Mas Bro. Coffee. Yoi. Nah, Street Coffee. Yoi. Saya sempat di situ. Saya bilang, Morris, kita ke sini karena kita harus minum kopi, belajar kopi dulu nih. Oke. Itu kan Street Coffee itu kan pelopornya kopi di Sangatta. Kayaknya sih, Ya, atau enggak? kalau dia Ya, atau barista pertama yang bersertifikasi di Sangatta. Nanti saya akan jawab. Oke. Jadi yang pertama sih kalau nggak salah Om Syaril. Om Salah Syaril. itu Om Masrul kalau nggak salah. Oh, Kalau nggak gitu. salah Oke, saya nih ya, oke, kalau nggak oke. salah ya. Kalau nggak harus kebalik itu. Ya, termasuk awal-awal lah. Ya, kan? awal-awal mereka. Ahlinya kopi lah bisa Ya. dibilang di Sangatta. Ntar itu saya diajak Pak Yudit sana untuk menikmati kopi. Saya minta di malam itu saya minta 3 gula. Buat saya bilang rasa kopi itu enak. Oh. Pakai gula 3 sedikit 3 sendok. 3 sendok. 3 saset yang gula aku. Iya, oke. Saya cuma diketawain. Minum kopi kok pakai gula, ini minum gula namanya. Ya namanya waktu menikmatinya belum tahu ya kan. Iya. Nah, di 3 bulannya saya langsung berangkat ke Jakarta buat ambil sertifikat barista saya di Tanah Merah. Oh gitu, berarti kamu ambil sertifikasi Ya. barista juga. Jadi Nah, saya oke. sama kebetulan yang sertifikat barista yang ada di Sangatta ini sudah beberapa, tapi awal-awal yang saya tahu saya sama ada Mas Rian yang punya Uncle K juga. Oke. Nah, gitu. Jadi setelah itu saya ngambil. Nah, di situ saya baru tahu tuh, oh kopi ini cara menikmatinya begini. Oke. Nah, kan? Oke. Nah, mulailah saya senang. Saya tahu caranya, saya mulai belajar. Oh, asik juga ternyata. Nah, gitu. Kalau untuk atake kemarin pertama itu buat nyajiin ke teman-teman awalnya. Maksudnya teman kan sering-sering ngopi nih. Iya. Iya, dan Gimana ya kalau 2016 kita bisa memang ngopi ini tapi sih. bareng tapi kok di tempat santai-santai gini gitu. Oke. Iya. Kebetulan di tempat town hall itu kalau bagi saya tempat yang paling indah kalau kita menikmati kopi waktu sore. Kopi senjanya town Kopi hall ya. senja, town hall. Kalah, Bos. Gitu ya. 2016 itu memang kayaknya awal-awal mulai menjamurnya coffee shop atau Ya, kafe benar, kali ya. Benar. Gitu ya. Karena filosofi kopi mulai di situ di tahun. Filosofi kopi ya. Waktu itu 2016 sama yang apa yang pakai Vietnam drip ini yang apa? Cyanida. Cyanida. Oh, itu kasusnya 2016 ya. Ya, itu mulai itu. Oh, gitu Itu ya? mulai naik-naiknya kopi. Oh iya. Cyanida. Nah, di situ. Oke. Tapi berarti waktu itu si Atake sendiri memang waktu saat awal buka 3 tadi kopi, coklat, Teh. sama teh itu kamu udah bersertifikasi. Sudah. Sebagai barista. Saya buka berapa bulan setelahnya saya Oh gitu. ya. Tapi memang waktu itu memang mau menguatkan di kopi. Di atau- kopinya. Emang menguatkan di Ya, kopi. di kopinya. Waktu 2016 buka udah langsung hype di Atake atau aku juga lupa sih. Nah, mulai hype-nya kan itu begini lucu. Nah, gimana tuh mulai hype-nya gitu loh Hype-nya Atake itu lucu sebetulnya. karena di tahun 2016 itu di bulan 10 apa ya kalau di bulan berapa gitu. Oke, bukanya- itu kami bukanya ada itu Agustus. melayani 1001 kopi, 1001 gelas kopi. Kebetulan itu spanduk itu kami buat itu pas di dekatnya pasar Teluk Lingga. Kami Oke. sewa 5x10 di situ, di tengah-tengah jalan. Oke, iya. Nah, kebetulan di situ ada brand kami yang aku bilang orang kok ini ada Atakenya di sana ya. Padahal di sana itu banyak sih masih banyak kedai-kedai yang lain juga. Nah, kebetulan kami yang support semua, kami yang cetak spanduk, kami yang bayar untuk pasangnya dan lain-lain. Oh gitu. Nah, kami happy di situ karena oh ya orang lihat ada Atakenya. Jadi orang penasarannya Atake di mana sih gitu. Oke. Pas mereka datang, aku cuma 2x2 ukurannya awalnya. Oke. Nah, karena memang Atake kemarin itu memang kalau saya bilang sih town hall hidupnya di tahun itu memang Udah sepi ya? Atau Rame masih banget. rame ya? Iya, rame banget. Masih rame 2016. 2016 ya. Waktu itu 2016 ya. town hall yang ramenya udah ada 777 atau yang sebelum ya? Atake duluan atau 777 duluan?
Saya duluan. Oh, Atake duluan. Ya, Atake duluan. Oke, baru waktu itu. Ya. Dulu kan sempat ada Max 7 kalau. Iya, Max 7. Ya, betul. misalnya Max 7 kan ya. Iya, jadi Max 7. semasa pergantian Max 7 ada apa sih 777 ya kan Ya, ya? 777 roti bakar lah kalau nggak Ya, salah. betul. Ya kan berapa kali ganti situ Atake aja nggak ganti-ganti sampai sekarang ya. Berarti tapi kalau ngeliat sekarang Atake ke depan gimana? Optimis ya akan seperti inilah kira-kira ramai terus. Tapi nggak tahu kalau dari Morris ngeliatnya ramainya karena kopinya kah, karena tadi sekarang ada menu minumannya yang Ya. sudah beragam kah, atau karena kulinernya? Karena kalau kulihat ya sekarang kan dikuat-kuatin sama kulinernya juga Ya. lah yang beraneka ragam Ya. di situ kan. Dari western, dari menu Betul. lokal ya kan, dari Jepang-Jepangan ada juga. Jadi di tahun ini kami sudah mulai di akhir tahun 2022 ya. Kami mulai dengan produk pastry. Sudah kami Roti-rotian. Pizan, kayak cocoro. Iya. Jadi itu yang kami produksi lagi. Tapi Bang. di mana ya? Kok belum ada? Aku lihat kayaknya sudah ada. Sudah kami punya seperti band Mary yang kecil sendiri yang Oh, udah ada ya? ada pastry Oh, sendiri. Jadi itu yang kita buat ya. sendiri, dan itu kebetulan yang buat sendiri itu anaknya Pak Yudit. Oke. Jadi itu sekarang produksi di rumah, jadi itu yang kami support. Saya ada di Acim juga, bisa jual-jual pagi juga di Acim ada. Gitu. Di Atake juga ada. Oke. Jadi kalau untuk sekarang ngelihatnya Town Hall mulai bangkit karena kami semasa Covid 2 tahun kami bertahan dengan peraturan yang harus tutup di jam 6 sore. Oh iya. Itu kami survive-nya di 2 tahun. Kalau saya bilang kalau sudah melewati masa itu, artinya kalau mau meningkat lebih tinggi lagi pasti bisa gitu. Tapi kalau ngelihat Town Hall tetap bakal Town ramai. Hall saya bilang sih semakin rame sekarang. Soalnya kan penggantian 777 belum ada ya? Ya, sekarang belum ada. Tapi berarti orang kesana nyarinya Atake dong ya? Atake dengan beberapa pentol-pentol, ada banyak. Ada sticknya Om Josh yang bekas dari Montero. Oh iya itu- masih sih menunya masih ada. Nah itu rekanan kami juga. Jadi orang banyak ke Atake sekarang karena mencari stick. Oh, Nah, berarti kami berrelasi. ya Atake berkolaborasi sama Kolaborasi tenan-tenan sama yang ada di beberapa. situ lah ya. Oke, keren Yang sih. baru ada teman juga baru buka soto Makassar. Nah itu bisa makan semua di tempat kami. Iya, keren sih. Jadi kami nggak ada batasan buat orang, nggak boleh masuk, nggak boleh duduk, gara-gara makan lain nggak. Oke. Semua terbuka buat yang. Iya, Nah, kapan-kapan kita kasih harga spesial lagi lah Ya, Atake. Aku mau main-main baik. lagi ke Atake. Silakan. Oke, berarti ada vouchernya. Ya 500.000 total 500.000 dibagi. Nah, terserah mau bagi bagusnya berapa. dibagi Biar bisa rame-rame. 5 lah ya. Hah? Dibagi 5 ya. Boleh lah. Ya. Ada 100 apa 10 apa 50 Atau 50. bagi 10 lah ya. Oke. Terserah. Nanti tungguin Nah. mainnya ya. Ada voucher dari Atake. Mantap. Ya, baik. Sip, thank you. Itu cerita tentang Atake dan Town Hall yang sampai sekarang masih bertahan, berarti udah sekitar 6 tahun menuju 7 tahun lah ya. Aku lihat konsisten melewati masa Covid, melewati masa-masa survive ya kan, bisa survive sampai sekarang. Atake kembali ke Morris Ya. kan. Dari Atake baru aku ngelihat ada ya, sebenarnya memang di Sangatta nggak cuma Atake sih waktu itu. Kalau kita bicara kafe kan mungkin ada seruput juga, betul. setipe, kemudian sempat ada happy drink yang minuman walaupun basisnya mungkin powder, nggak tahu juga ya. Tapi kemudian muncul kafe-kafe lagi lain gitu kan. Konsepnya ya mirip dengan Atake, coffee shop dengan minuman kekinian ya kan gitu kan. Nah itu katanya, wah ini menunya dari kolaborasi dengan Morris. Oh ini kolaborasi dengan Morris. Oh Morris ininya yang ngasih menu-menunya. Nah bener nggak? Ada berapa sih kalau emang itu bener? Ada berapa sih kira-kira Ya. kafe-kafe di Sangatta itu yang ternyata oh ini konsultannya Morris ini untuk menu minumannya gitu loh. Bener nggak Riz? Oke, ya. saya boleh info deh. Karena di Sangatta saya punya banyak teman, banyak sahabat, banyak keluarga. Jadi teman-teman atau keluarga sama seperti keluarga lah. Itu banyak minta saran atau minta sedikit ilmu, bagi ilmu untuk mereka. Kayak yang saya baru bantu itu ada Contigo yang ada di Rano Contigo. yang punya Pak Hamka, yang kebetulan itu Fat sama seperti saudara saya sendiri. Oke. Ada saya Gazebo, sempat itu di depannya Gazebo dekat Simpang Patung Singa juga saya sempat bantu. Ada beberapa teman. Gazebo ya? Gazebo. Sekarang masih ada ya? Sudah enggak? Oh udah nggak sudah Gazebo, 6 bulan oke ya. terus? Saya
Di 45 sempat juga ngobrol-ngobrol sama Oh, Dedi, 45, ya. ya. Di Midpoint juga iya. Oh, Midpoint juga? Midpoint juga iya. Oke. Oh iya, beberapa ada yang mirip lah ya Ya, menunya, oke. karena kan saling bertukar pikiran, bukan menggurui tapi sharing ilmu saja. Beberapa produk kebetulan di waktu itu saya lebih banyak explore tentang sirup, jadi lebih banyak saya kenal salesnya sirup, jadi gampang. Oh gitu ya. Jadi sales sirup di Sangatta atau di Samarinda. Oh di Samarinda. Samarinda ya? Balikpapan. Oke. Nah, gitu kebetulan juga saya banyak teman-teman yang di kafe-kafe Samarinda, dan saya pasti ke Samarinda setiap sebulan sekali untuk saya belanja dan sharing ilmu di sana. Makanya update untuk minuman lebih cepat. Oke. Nah. Jangan-jangan kamu agennya minuman nih di Sangatta ini. Kalau kopi saya jadi salesnya mesin kopi sempat. Oh gitu ya? Iya. Di Sangatta? Sangatta. Oh, ngambilnya dari? Samarinda. Oh, ngambil dari Samarinda, Iya. kok jualin di sini ya? Jual di sini, jadi Oh, beberapa gitu. teman Samarinda salesnya, jadi bilang Moris kamu aja yang coba nanti koordinasi buat di Sangatta. Ya sudah, saya dari Sangatta saya pesenin, sampai di Sangatta barangnya saya juga installin. Installin semua produknya juga saya. Iya. Nah, jadi ya pelan-pelan ya saya berpikirnya bukan apa ya. Banyak yang minta juga resep misalnya kayak Baileys. Baileys itu sudah sampai kemana-mana, sudah ke Samarinda, Tenggarong, Balikpapan ya sudah mungkin. Karena Baileys yang dulu memang saya itu cair, tapi saya explore lagi, saya lihat, saya racik kembali mendekati Baileys yang aslinya. Baileys yang mana ya? Baileys itu koktail yang Oh, kayak kopi susu. Baileys. Maksudnya ada campuran susunya. Ya, ada susu. Yang ada rasa buahnya, ada kopinya. Ada ram dia, ramnya ada. Oke. Aroma ram. Di sini yang mana sih yang jual? Ya semua jual. Rata-rata sih semua sudah jual. Yang apa sih judul minumannya biasanya? Itu Baileys namanya. Tapi Oh, kalau Baileys. sudah Oh, jarang di ya? beberapa kafe-kafe itu Apa? sudah dibuat nama lain. Oh gitu. Biasanya apa ya? Bukan yang yogurt kan, bukan ya, apa ya? Atau yang milkshake bukan juga Dia kan? itu ada kandungan coklat, ada kandungan kopinya, ada ramnya. Jadi karakternya mendekati kopi susu juga bukan. Minum ya sama kita seperti minum Baileys asli lah ya. Oh gitu ya. Oke. Koktail ya berarti ya. Ada koktail. Jadi saya rubah jadinya. Di sini di mana yang nggak semua jual kan, kafe yang yang Biasanya itu ada di Loja juga, di Loja ada. Oh gitu. Ada. Oh, oke. Di Loja ada, di Atake ada. Iya Beberapa berarti teman-teman. kalau yang minatnya Baileys koktail ya bisa lah Moris itu kan, cuman karena kita aja nih yang kelihatan jualnya mocktail ya kan. Tapi kalau mintanya spesial gitu kan, Ya. koktail ada kandungan berapa persen ya, udah berarti ya beberapa kafe ada ya. Ya. Kalau biasanya sih kalau bilang Apa bilangnya? ada Baileys nggak? Oh, Nah, oke. tapi kalau dia bilang ada, tapi namanya lain ya. Nah gitu. Ya udah berarti emang di menu nggak ada kan biasanya? Di list Biasanya menu kalau ada nggak? Di list menu Atake sendiri ada. Ada. Iya, Yang itu mana ya? spesial Gua menu lihat dia. ya. Oh gitu. Iya. Oke. Kita carilah nanti. Ya, boleh, Tapi boleh. nggak boleh nyicip sih kalau aku kan berarti. Enggak, tapi itu halal. Tapi kan Oh, halal. ada Oh bukan 0%. Oh bu 0%. 0%. Oh cuman ramnya. Oh, di atasnya apa menunya? Ya. Di atasnya apa menunya? Namanya Baileys asli. Baileys ya. Oke. Nah, itu penulisannya kan jadi saya plesetin pakai bahasa Indonesia nih. Jadi kalau Baileys kan ada dia kan bahasa Inggris. Nah, saya pakai bahasa Indonesianya. Jadi Oh, biar nggak copyright lah. Oke, oke. Gitu. Nah itu Atake, kafe-kafe, coffee shop, ya kan, seputaran Sangatta. Yang ya bisa dibilang Moris ini apa ya? Ya circle-nya luas lah di Sangatta kan, terkait dengan kafe-kafe. Nah sekarang mulai muncul. Aku baru terakhir kan Hailam Acim. Oke, Hailam Acim. Oke. Hailam Acim. Siapa punya Moris katanya kan. Moris lagi gitu nah. Hailam Acim itu sebetulnya konsepnya apa dan ya aku hanya melihat secara ya lewat gitu. Oh rame tiap pagi rame. Kadang komunitas di akhir pekan rame gitu ya. Betul.
Itu kan kuliner kalau kuliah kan, kuliner. Bukan specialty ke minuman. Enggak ya, kayaknya sih enggak, tapi nanti Morris ceritakan lah. Boleh. Sebetulnya apa konsepnya Hailam Acim? Oke, Hailam Acim. Hailam Acim itu warung Hailam Acim. Jadi warung Hailam Acim. Banyak orang tanya warung Hailam Acim itu apa sih? Nama Acim itu saya ambil dari nama kedua anaknya Pak Yudit Prasetyo. Oh. Kalau Ata itu nama anak pertama Pak Yudit Prasetyo. Oke. Nama panggilannya Ata. Jadi namanya jadinya Atake. Saya ini berarti setiap usaha yang kamu bikin nih, aku nggak tahu ya. Ya. Mungkin ya. Setiap atau kebanyakan usaha yang kamu bikin selalu ada hubungannya dengan Pak Yudit. Ya. Iya. Iya. Ya. Oke, Pak Yudit. Halo, ini Karena mantan ya saya bapak bilang nih ya. itu sebagai guru atau maestro saya sendiri. Jadi Oh, gitu itu sebagai ya. nggak tahu lah ya, semangat beda, semangat dalam diri saya. Ya sosok kakak saya yang paling tertua ya dia. Pak Yudit ini kakak atau Lain itu om, bukan, itu kan? om, Ya? om. Tapi om beneran? Om beneran. Atau hubungan keluarga emang? Bukan keluarga. Oh, bukan keluarga sebenarnya. Jadi kan tapi emang panggil om ketemunya karena kami kecil sudah sama-sama dia. Jadi kan Oh, gitu. dulu masih main Emang bareng basket ya? waktu masih kecil. Ya taunya Om Yudit, ya begitu. Oh, emang dari kecil lah ya, Ya, sempat bareng. dari ya? kecil Oke, sudah oke, tahu. oke, oke. Jadi panggilannya Om. Oke. Oke, kenapa harus nama warung Hailam Acim? Sebelumnya sih saya sudah, ini konsep yang sudah saya pegang 2 tahun yang lalu. Sempat saya cobain di Atake, sempat seminggu Bang. Jadi saya buka sendiri dari jam 6 pagi. Oke. Saya cobain sendiri, buka sendiri di Atake dari jam 6 pagi. Aduh, kenapa ya pasarnya belum ketemu. Tapi dalam batin saya, ini bisa ini Morris kamu. Oh gitu. Maksud konsep Iya, Hailam Acim iya, itu ya. konsep dengan warung kopi yang buka pagi. Warung kopi. Lebih pagi, buka mesti pagi, oke. dari jam 6 pagi apa jam 7 pagi sudah ready gitu. Kan yang di Town Hall kan bukanya dari jam 9 ya jam 10 lah sudah bisa ready. Iya. Nah, saya mau lebih pagi lagi. Oke. Nah, jadi waktu itu saya sempat diajak jalan-jalan sama Pak Yudit juga ke Balikpapan. Saya ingat itu Mantau sebelah Miki. Miki tahu Mantau atau Miki? Iya. Dekatnya BP. Dekatnya Balikpapan Trend Center ya? Ya. Iya kan? Ya. Situ kan? Di situ dan di situ ada warung Cina. Iya. Nah, mereka itu gitu konsepnya. Jualan pagi dan yang datang itu semua orang-orang besar. Oke. Dari bagian pemerintahan, kepolisian, tentara dan lain-lain tuh kok pengusaha kok nongkrongnya kok kalau di warung begini ya. Nah, mulailah saya berpikir di Sangatta harus ada yang begini. Oke. Nah, kami ngebangun warung Hailam Acim itu pertama konsepnya itu mau buat tuh kayak konsep seperti olahraga. Jadi nanti ada beberapa ornamen tuh diambil dari angin sepeda. Tapi saya bilang, Om, gimana kalau kita buat kesederhanaan saja? Artinya kesederhanaan kita buat kayak konsepnya kayak Chinese aja. Oke, sudahlah. Kami sempat jalan-jalan. Awalnya itu kami belum memilih di ruko yang sekarang, yang di Hailam Acim yang sekarang. Kami naik sepeda berapa hari. Kok Om, tempatnya kok ini bagus ya? Coba ini Morris. Lihat dong. Ada nomor handphonenya. Sudahlah kami foto. Kami foto. Kami sempat tanya ini berapa sewanya. Oke, sewanya segini. Ngobrol lagi kami, Om, bagaimana konsepnya ini? Buat warung sarapan pagi. Kita mulai. Itu di situ juga. Hailam Acim. Di posisi sekarang itu ya, oke. Hailam Acim kami buka pertama itu di 2021 di bulan 9 saya bangun. Oke. 2021 saya bangun. Saya konsepkan semua warung pagi dari jam 6 pagi saya sudah open. Oke. Itu waktu itu buka pertama kali weekend aja atau Setiap hari. Awal buka bukan di akhir pekan. Bukan akhir pekan. Jadi setiap hari buka. Oke. Jadi awal itu pertama itu cuma dapat bilang, Om, kita buka pertama hari ini. Saya ingat itu di tanggal 10 bulan 10 2021. Kami buka pertama, satu kali buka. Om, kita kenalkan aja beberapa produk-produk oriental, misalnya kayak nasi Haina, nasi tim dan lain-lain. Belum ada itu, masih beberapa menu saja. Aduh, Om, kita hari ini dapat 280. Kata Midit, alhamdulillah Morris, alhamdulillah. Hari kedua dapat 320, alhamdulillah. Oke, nah boleh. Kemudian, daripada harus nambah karyawan banyak-banyak, harus siapin dapur banyak-banyak. Gimana kalau depan ini saya buat seperti Pujasera?
mulailah teman-teman ada masuk pertama itu soto Betawi, habis itu ada masuk gado-gado, nasi kuning, lain-lain, saya soto Solo, cumi. Nah, sekarang kami punya itu sekitar 4 yang baru mau masuk lagi dimsum. Dimsum itu kami keluarin sendiri, itu produk dari Atake lagi langsung. Jadi itu yang kami konsepkan. Orang mereka kadang ngelihatnya kok kayak Pujasera, iya betul. Karena saya berpikir di Sangatta ini cuma ada 5 makanan andalannya: soto, nasi kuning, lontong sayur, pecel, sama apa lagi kemarin tuh? Bubur. Di Sangatta. Yang di Sangatta. Itu ya yang biasanya rame gitu. Yang rame. Tapi kalau kita beli nasi kuning kan cuma di sini yang enak. Betul. Kita beli pecel harus ke sana, pindah lagi. Gimana kalau 5-5 yang saya gabung jadi satu? Itu yang saya pegang konsepnya. Jadi makanya banyak yang bilang, aduh, kok ini di sini semua ada ya? Nah, itulah yang saya pengen ya. Tapi memang di situ kayaknya rasanya ya spesial ya, punya keunikan dan membuat orang itu ya mau datang lagi gitu kan. Dan kayaknya kalau lihat rame ya sekarang. Rame banget. karena memang saya konsepkan dengan minuman yang beda dari tempat yang lain yang belum ada mungkin di Sangatta. Apa tuh? Saya punya beberapa, ada teh tarik, saya ada teh susu. Nah, teh susu saya ada. Saya ada beberapa wedang-wedang yang lucu-lucu itu kayak yang tradisional tuh. SS Milo Malaysia saya pakai. Iya. Oh gitu. Ya. Oh, Milo Malaysia ya. Jadi kayak kopi itu kopi hitam, kopi jahe. Jadi saya konsepnya ke tradisional semua. Iya. Tapi sekarang kayak ayam Hainan tuh masih ada nggak di situ? Ada. Masih ya? Pasti ya. Aku penasaran tuh. Di Sangatta kayaknya baru ini deh, ada ayam Hainan. Betul. Kok bisa? Kepikiran ada ayam Hainan? Karena memang itu saya bilang, karena kan harus ada konsep orientalnya, kayak misalnya kita harus ini kan konsep Chinese nih. Iya. Chinese yang muncul di situ. Oke, tapi kalau untuk menunya sendiri ayam Hainan lah misalnya. Itu termasuk ramai peminat atau ya kalau sini orang yang biasa untuk hidup sehat atau hidup diet atau hidup apa ya? Itu biasanya makannya ayam Hainan. Kayak anak-anak gym itu kan karena kan udah terlalu banyak bumbu. Karena kan cuma dari kaldunya, sama ayam kaldunya ini dibuat ke nasi, dibuat untuk masak nasi nih. Iya, oke. Nah, gitu ya. Ayam yang rebus tadi itulah yang dipakai untuk makan. Oke. Gitu. Tapi kalau dari tenan-tenan yang ada dari semua menu makanan, mana yang paling diminati lah kalau di Acim? Kalau di Acim sih itu semua sih hampir semua rata, karena sekarang ada itu soto Solo, ada tongseng, ada cuy mie Malang, itu asli dari Malang. Ada mie geledek, ada pecel, ada sebelah kiri itu sekarang yang terbaru ini ada beroncong dari Tenggarong. Beroncong. Wah, Tenggarong belum pernah nyoba ini. Nah, beroncong itu kalau itu sama seperti Pukis, tapi sama apa ya? Keroncong kalau di Tenggarong namanya keroncong, kalau yang di kota lain namanya beroncong. Karena namanya Pukis kan tentu kan. Itu kue ya sebenarnya. Itu kue, semua ada juga canai, ada sarang bihun, kerupuk. Kalau dulu masih kecil, ada yang pernah lihat ada kerupuk terus ada bihun di atasnya. Oke. Itu apa tuh berarti? Itu bihun. Bihun. Ya. Tapi keren sih menurutku Hailam Acim ya. Jadi menurutmu Hailam Acim apa yang masih mau kamu sempurnakan? Karena sekarang kan akhirnya dari kamu jual menu oriental sampai sekarang udah tenan-tenannya udah banyak, sudah banyak menu di situ. Apa yang masih mau kamu tambah di situ? Yang masih saya mau tambah sih, saya mau pengen buka pasar malam, Mas. Hailam Acimnya dulu nih. Hailam Acim itu saya buka dari jam 6 nih. Dari jam 6 pagi. Saya tutup jam 3 sore. Sekarang kan tutup jam 3 nih. Oke, terus? Nah, setelah itu saya akan masuk ke sesi kedua dengan yang konsep baru. Saya cuma pengen tuh mau jual bakso sama gulai rencana. Malamnya. Ya. Kalau sekarang nggak ada ya aktivitas untuk sekarang belum ada ya? Oke. Jadi saya lagi konsepkan itu, saya lagi cari beberapa gerobak untuk memang saya pakai. Jadi saya kenapa kok saya pilih bakso sama gulai? Karena saya nggak mau makanan yang pagi itu saya jual lagi buat di malam. Nah, jadi konsepnya saya rubah.
Nah, Jadi itu rencananya yang pengen malam, yang saya iniin. malam ada gulai sama bakso Ya, rencananya. boleh. Karena saya terinspirasi sama gultik. Kalau dulu pernah dengar gultik? Oh, gultik di ya iyalah, Nah, gulai tik. di Jakarta sempat ada gultik Samarinda banyak yang di Blok M. Iya, iya, iya. Orang bilang banyak plesetan, gulai tikungan, gulai apa. Oke, ya kan? oke, oke. Nah, Oh, gitu. jadi itu ya, kita tunggu Ya. warung Hailam Acim akan melanjutkan bukanya lebih lama dengan konsep yang agak berbeda. Dengan berbeda. Walaupun menunya kalau bakso ya udah Ya. udah biasalah di Sangatta banyak. Kalau apa gulai ya ada sih, tapi memang ya itu kalau nyari gulai jauh-jauh nih, nyarinya ke deket jembatan Pinang gitu ya. Iya, di sekitaran Toklingga masih jarang kayaknya. Jarang. Makanya bakso sama gulai sih rencana sih harga terendah yang saya ambil di angka 13 ribuan. Oh gitu. Ya. Hmm. Jadi karena saya berpikir dengan uang yang kita bawa sehari, misalnya waktu nongkrong 50.000 masih bisa makan untuk 2 orang. Oh, Nah, gitu ya, adik-adik ya, anak-anak sekolah ini nonton apa? Ada voucher juga nggak nanti Hailam Acim atau jadi satu nanti? Jadi satu Atake lah ya. atau Hailam Acim atau Atake aja? Atake ada nanti saya kasih buat voucher yang tadi saya bilang 500.000. Atake. Kalau Acim mungkin di bulan selanjutnya. Ah, berarti belum. Bulan selanjutnya Malah saya pengen sih ngasih buat hostnya nanti ada voucher sendiri. buat Masih buat Wih, dapet coy. yang Wisnu ada nih, bukan Mas saya Ganteng, nih. Mas Wisnu. Mas Wisnu. Nanti saya kasih Oke, voucher. siap. Berarti untuk sesi video ini kita akan bikin kuis nanti untuk dapatkan vouchernya Atake Boleh. ya. Sip. Hailam Acim, Atake. Ya. Untuk sekarang 2 itu yang kamu pegang secara langsung atau ada lagi coffee shop atau warung makan kulineran yang ada di Sangatta, atau emang 2 itu yang kamu sekarang pegang? Itu yang lagi. Emang 2 itu? Cuma 2 itu aja. Oke. Tapi untuk Atake memang tetap fokus sekarang untuk ke Pak Yudit langsung. Pak Yudit langsung. Ya, jadi saya lebih fokus ke Hailam Acim. Pantas ke Atake nggak pernah ketemu Ya. lagi sama Morris. Ya, Karena ketemu ada saya di di Atake Acim. itu kadang tuh jam 4 atau setengah 5-an saya baru sampai di Oke. Atake. Iya, aku malam-malam ke situ jam 7, setengah 8 udah nggak ada. Ya, kadang kalau Oke. saya malam sudah kadang nge-gym. Wah, iya Ya. nge-gym ya. Sudah bisa kegiatan ekstra di luar ini kayaknya. Ya, Oke. jadi mau pengen makanya ya sudah bisa karena kan kegiatan sudah di pagi, malamnya saya membuat Oke. untuk olahraga. Kembali Riz. Hailam Acim, Atake, ya kan? Ada lagi nggak visimu ke depan atau targetmu ke depan? Seperti apa goals yang mau kamu capai dari sisi kamu lah, mau kamu di Sangatta aja atau kamu pengen seperti apa sih ngelihat kehidupanmu berikutnya lah? Ada yang kamu targetin? Kalau aku ngelihat ya contoh Atake dan Acim ya contoh bagus yang aku bisa membilang itu ya visi dari kamu yang emang terrealisasi lah. Saya sih pengennya sih jujur. Saya pengen buat usaha itu kalau nggak Samarinda Balikpapan, Mas. Oh gitu ya. Ya, karena harus ada namanya itu. Kalau bagi saya itu dapur besar saya untuk atau tempat stok barang, karena jujur semua produk yang kami pakai di sini tuh berasal dari kota semua. Jadi kami harus belanja ke kota terus gitu. Gimana kalau di kota kami adain tinggal ditransfer semua ke daerah. Itu mungkin bisa mangkas biaya lebih banyak kalau Oke. sekarang. Itu maksudnya dari sisi mungkin kita bilang hulu hilir, sekarang kita bermain di hilir lah. Ya, hilir. Mungkin ya karena sebagai pemakai terakhir untuk jadikan usaha. Apa kamu mau mengarahnya ke arah hulunya, Betul. ke suppliernya, atau kamu sebenarnya ya hanya juga ingin membuka semacam warung si konsumernya aja? Ya, rencana sih mau buka warung juga buat gitu. Samarinda apa Balikpapan. Nah, tapi kami semua punya seperti gudang sendiri. Oke. Artinya kalau kayak dapur besar lah kami kecil keluar produk satu, tapi semua nanti bisa ditransferin semua. Nah itu visi saya ke depan sih di sana, karena ngelihat kalau untuk potensi besar, Sangatta potensi besar, apalagi di Atake sudah juga di Bengalon. Itu ada ya?
masih aktif? Masih aktif. Masih aktif itu beneran ada ya? Iya beneran, itu kan sudah 3 tahun. Jarang-jarang kita. Itu mau jalan 4 tahun sekarang di sana. Oke, ramai Ya, nggak? ramai di sana. Kalau saya bilang sih sekarang senternya Bengalon di Ataki sana. Oke, kapan-kapan harus kita Ya, cek ini boleh, ya. boleh. Buat teman-teman yang di Bengalon. Dekat rumah sakit Sandaran ya. Oke. Di Jadi itu Bengalon, memang ada 2 orang kemarin yang memang senior dari Ataki juga yang sempat lama juga untuk kerja Oke. di Ataki ya, mereka membuka usaha di sana. Oh, Dan itu semua mereka yang ngurusin. mantap Nah, lah. branding cuma nama aja. Branding cuma nama ya? Iya, nama aja. Jadi bisa mereka dibilang pakai di sana itu sebetulnya secara konsep franchise atau ya enggak juga sebenarnya apa ya, masih. reward lah buat mereka. Oh gitu. Ya. Kami juga ada juga satu karyawan yang paling lama juga dengan saya. Dia buka di dekat Gang Banjar, Indomaret sebelum SHC. Tapi nggak Atake kan namanya. Itu namanya Airflow Roastery. Oke. Nah, dia itu yang sekarang yang support semua kopi-kopi yang ada di Sangatta. Oh ya? Ya. Jadi dia memang roaster. Oh dia roaster. Ya, roaster. Jadi roaster kopi itu support beberapa kedai di Sangatta, semua ya kurang lebih hampir dia lah sekarang. Oh gitu. Ada sih beberapa kopi yang dari luar kan juga dipakai, tapi kalau untuk kopi yang banyak dipakai sih dari Oke. Airflow Roastery. Nah, Keren sih, maksudnya ya itu kalau kulihat Bang Morris ini kontribusinya terhadap ya bisa kita bilang UMKM di Sangatta, circle-nya yang luas ya kan, itu menurut saya mempunyai value atau nilai lah untuk Sangatta. Keren Bang Morris. Visinya ke depan semoga tercapai. Tapi sebelum sampai ke akhir, ada satu pertanyaan aku masih penasaran gitu ya. Saat orang-orang di Sangatta ini memilih profesi sebagai karyawan, ya kan, karyawan perusahaan tambang yang besar, karyawan kontraktor gitu kan. Sebetulnya waktu Bang Morris setelah menyelesaikan kuliah ya kan di Jogja gitu ke Sangatta, sempat berniat jadi karyawan gitu, atau memang ya awalnya memang sudah minatnya itu ke arah usaha tadi? ya. Ya kan, aku kan karena kenal lu sama betul. kakakmu kan, abangmu kan. Oh, seorang geologis Ya. di perusahaan tambang terbesar gitu kan. Ya kerjanya tiap hari kayak gitu aja dia kan, jemur-jemur, panas-panas, ngambil batu bara. Nah, kamu gimana sih Ya, sebenarnya? pertama sih ya sempat lah namanya mimpi atau keinginan orang tua sih pengen di perusahaan. Saya pernah tes sampai Samarinda, Balikpapan, Oh, udah. sampai Sangatta, Jalan itu sampai juga ya. Bontang. Ya mungkin belum rezeki ya. Oke. Ya, jadi saya 2000 berapa balik ke Sangatta? 2012 bulan 2. Oh, memang 2012 sudah kembali ke Sangatta. Ya. Awalnya untuk cari kerja lah ya. Untuk cari kerja langsung. Jadi saya sempat tes di Samarinda, dites di Drakopenta, tes dimanapun. Kok saya bilang kok nggak ini ya, sudahlah. Tapi saya ingat dulu waktu saya masih di Jogja kan, saya sempat part time di beberapa perusahaan-perusahaan teman yang punya teman sendiri juga. Iya. Berpikir kok ini monoton aja ya kerjanya, karena waktu saya sebagai teknisi printer. Oh gitu, oke. Ya, jadi saya kerjanya 3 jam sampai 4 jam itu cuma 50.000 gajinya. Oke. Nah, tapi saya di situ ngelihat kalau kita kerja di kantor, kerja itu dari pagi sampai sore itu cuma begini ya ternyata. Nah, saya juga apalagi saya dulu waktu di Jogja sempat buka usaha juga di Mall Malioboro. Oh gitu. Jadi jualan spare part komputer langsung. Kebetulan saya punya teman dari Chinese dari Riau, dia tuh yang ngajarin saya beberapa usaha-usaha kecil. Oh. Nah, saya sampai Sangatta berpikir, aduh kayaknya usaha kayaknya bagus, karena satu, circle pertemanan saya banyak. Iya. Saya punya teman ibu-ibu, karena dulu waktu masih SMA, saya ini penjual gas, Mas, di komplek. Oh gitu. Nah, jadi Makanya ibu kok bisa kenalnya sama ibu-ibu banyak ternyata itu ya. Karena itu penjual gas. Karena kalau penjual gas, gitu. Morris, gasku habis. Lo kan dulu masih pakai telepon rumah, jadi tahu di nomor berapa Bu? Di Oke. sini ya sudah. Jadi Iya. usaha orang tua saya dulu tuh penjual gas. Jadi Oh, gitu ya? saya selalu walaupun subuh jam 5, setengah 5 itu pasti saya nganterin gas. Oh, oke. Nah, makanya saya kenal banyak. Nah, mulailah saya buka usaha nih. Oh. Nah, pertama konsep saya buka usaha itu memang buat ke ibu-ibu dulu, karena kalau bagi saya pasar ibu-ibu itu
baju ibu-ibu yang dipakai itu atau baju anak muda yang cewek yang dipakai itu cuma berumur 3 bulan sampai 2 bulan sampai 3 bulan aja. Setelah itu gitu ganti ya? style. Oh iya. Beda kayak cowok. Kalau cowok satu baju itu bisa jadi 2 tahun. Iya. Gitu. 2 tahun ibu-ibu 2 bulan udah ganti ya. Udah ganti. Iya. Oke, jadi itulah awalnya kamu ke Sangatta, tapi berarti belum sempat ya istilahnya bisa dibilang menjadi karyawan permanen di perusahaan. Belum pernah. Belum ya. Jadi dari awal ya melihat supaya nggak monoton, ya kan? Waktunya free. Artinya kita lah yang menentukan gitu ya. Oke, itu juga bisa menjadi input buat teman-teman atau orang-orang di Sangatta yang mau melihatnya itu tadi sisi lainnya ya, bukan sebagai profesional, bukan sebagai karyawan perusahaan gitu, tetapi ya bisa kita bilang sebagai entrepreneur. Entrepreneur. Kalau kita lihat sosoknya Bang Moris, ya memang circle-nya luas, punya area pergaulannya juga luas. Aku juga dari dulu ketemu Moris kayaknya awal-awal ya emang begini sih orangnya, emang asik gitu ya, dan mungkin siapapun yang mau berkomunikasi langsung ya bisa, nggak ada masalah. Iya sini. Oke, mungkin itu semua sih kayaknya udah semua yang kita pengen gali tentang Moris. Atau ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan? Kalau untuk pesan-pesan buat teman-teman di Sangatta. Kalau saya sih dari awal saya usaha atau sebelum saya usaha, saya itu ingat pesan dari bapak saya, semua yang kamu lakuin harus kamu cintain. Semua yang kamu lakuin harus kamu cintain. Jadi kamu itu misalnya nanti kerja dimanapun atau buka usaha dimanapun, kalau kamu sudah cintain dengan pekerjaanmu, sampai subuh kamu kerja, kamu nggak akan pernah namanya capek. Itu dia yang penting, itu pesannya. Kalau saya sih dari dulu berpegang itu, karena waktu saya jagain almarhum bapak saya, dia cuma berpesan, karena dia cuma nanya, Moris kamu gimana, sudah ada panggilan belum pekerjaan? Saya bilang belum Pak. Nah nanti kalau sudah dipanggil harus kamu cintain pekerjaanmu, karena kamu kalau sudah cintain kamu nggak pernah capek. Karena saya tahu dimanapun atau kapanpun atau siapapun, orang tua kita itu orang yang paling hebat kalau bagi saya. Oke, keren. Kalau saya di situ. Oke, Riz. Pesan saya cuma di situ. Kalau sudah cinta, biasanya itu sih jarang untuk berpaling, jarang untuk malas, nggak pernah menyerah. Oke. Pesan yang bagus. Jadi buat teman-teman ya, entah itu yang mau sudah kerja, ya baik itu yang mau mencoba sebagai entrepreneur, pengusaha, jangan cintai dulu ya, cintain supaya kita bisa menepikan rasa lelahnya itu usaha. Karena ya namanya kita berusaha nggak mungkin nggak capek. Betul. Pasti capek. Aku tahu. Cinta kan enak ya kan. Betul. Yang penting kita ada rasa suka, rasa cinta terhadap apa yang kita kerjakan. Itu tidak akan pernah membatasi diri kita, ya kan? Betul. Seperti kita dekatin cewek lah, ya. Apapun mau dilakukan gitu kan. Apapun mau dilakukan karena alasannya cinta. Ada cinta. Oke, sip. Sebelum tutup, kuis. Nah, kuis nih, apa ya? 2 pertanyaan. Apa ya? Bagus ya. 2 pertanyaan. Udah aku siapkan nih pertanyaannya. Oke, siap. Kapan berdirinya Atake? Pertama. Yang kedua, diambil dari mana nama Atake dan Acim? Ya, jadi 2 pertanyaan itu jawab di kolom komen. Kemudian 10 penjawab yang benar dan tercepat akan mendapatkan voucher dari Atake. Ya, sip gitu Bang Moris ya. Pasti. Terima kasih atas perhatiannya semua. Terima kasih Bang Moris. Terima kasih. Keren sharingnya. Semoga sukses terus. Amin. Ke depan Sama-sama. Atake, Acim ya, semoga apa yang dicita-citakan visinya ke depan bisa terrealisasi dan terjadi ya. Terima kasih banyak. Ya nikah juga lah ya, cepet harus lah ya. Harus doain udah cepat. lama nih kan. Ya, doain cepat. Saking terkenalnya Moris itu berarti kayaknya ibu-ibu juga di Sangatta itu penasaran nih siapa yang ada di profil picture-nya Moris gitu kan, ini siapa sih sebenarnya gitu. Oh, ternyata udah lama pacarannya. Semoga Bang Moris juga cepat-cepat bisa
merealisasikan hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan. Amin. Sukses terus Bang Morris. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.